Oke, halo Kansa. Hai. Hi. Welcome to our math adventure today. Are you ready to learn math today? Ready ya? Oke. Mhm. Okay, today is our topic is about fraction operation atau operasi dari pecahan. Ada penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian. Tapi sebelum kita lanjut, Miss mau tanya dulu nih. Kemarin kita yang kemarin di pertemuan yang kemarin kita membahas apa saja kan Sa? Boleh disebutkan? Belajar pecahan, Ya, pecahan campuran, yes. hmm, desimal, Ya, persen, ya. Pecahan biasa juga nggak? ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang operasinya. Yang pertama ada pembagian, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, next. Oke, today we are going on a baking adventure. Hari ini kita akan melakukan petualangan memanggang. Nah, bayangkan kita membuat kue kering dalam jumlah besar untuk sebuah pesta. Kan saya udah pernah buat kue belum? Belum. Ya. Nah, oke. Misalnya, dalam pembuatan kue itu, we'll need to measure ingredients, share them, and maybe even divide the batch into smaller portion. Kita perlu mengukur bahan, membaginya, dan mungkin membagi adonan menjadi porsi yang lebih kecil. Misalnya, kita butuh 3 pisang, kemudian sepertiga butter, 2/3 sugar atau gula, kemudian 1 telur, nah 3/4 eh, sendok vanila, kemudian setengah sendok baking soda, dan sebagainya. Nah, misalnya seperti itu. Kita kan pasti menemukan bentuk-bentuk pecahan ya, iya kan? Nah, semua ini menggunakan bentuk pecahan. Nice. Kemudian kita lanjut. Nah, yang kita pelajari yang kemarin tentang pecahan itu, kalau yang tiganya itu kita kenal dengan pembilang atau numerator, dan yang empatnya itu kita kenal dengan denomina. Denominator, Yes, kalau 3/4 kita bacanya 3 parts of 4 equals 5. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Oke, boleh dibaca, diulangi. yang mana? Yang ini yang 3/4 sama dengan 3 Mhm. parts 4. Equals, equals. Hmm? Boleh diulang yang 3/4-nya? 3 Mhm. Parts parts of of 3 parts of 4 equals. equal parts. Oke, nice. Oh, yang ini masih yang tadi. Nah, kemudian misalnya kita mau menjemahkan. Mari kita berikan tepung. Nah, misalnya ada 2 cup nih. Yang pertama, ukuran tepungnya itu 1/4. Kemudian di cup yang kedua ini ukurannya 2/4. Nah, kalau kita jumlahkan, nanti hasilnya berapa kan, Sa? 3/4. 3/4. Nah, kira-kira nanti bentuknya seperti ini ya kan? Karena yang 1/4 ini kita masukkan ke cup yang 2/4. Oke, ini karena penyebutnya sama atau berbeda? Sama. Yes. Oke. Oh, ini yang lanjutan yang tadi. Kemudian,
Wait. Yang ini. Sekarang kalau kita jumlahkan, setengah ditambah 1/4. Apa yang kita lakukan? Disamain dulu penyebutnya. Yes, oke. Ini boleh dicoret-coret juga. Kansa bisa coret-coret nggak di komputer? Hmm, Bisa? enggak. Oh, enggak ya? Oke. Nggak apa-apa. Yang ini, ya yang ini 1/2. Itu warna dulu deh. Ini salah. Ini deh. Yang 1/2 kita tambah dengan 1/4. Nah, untuk diketahui ya, penulisan per ini harus sejajar dengan yang ini. Oke, kemudian kalau misalnya kita tulis sama dengan juga, ini harus sejajar dengan pernya. Oke, sekarang 2/4, 2 dan 4 ini penyebutnya berapa? Kalau kita samakan, 4. yes, 4. Berarti 4 kita bagi 2, 2. 2. Nah, kita kali 1 berarti tetap 1. 4 kali 2, kita kali 1. 4 bagi 2, 2. 2 kali 1 ya. 2. Yes, 2. Berarti 2/4 ditambah yang ini tetap ya. Yang 1/4. Sehingga kita jumlahkan hasilnya 3/4. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak. Nggak aman ya? Oke. Akan lanjut. Oh, oh ini penjelasannya tadi. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kita kan tadi punya setengah, kemudian kita tambahkan dengan 1/4, maka jadinya 3/4. Kurang lebih bentuknya seperti ini deh. Yang ini, bisa dipahami ya. Yang ini kan setengah, kita tambah dengan 1/4, hasilnya 3/4. Oke, aman ya. Hmm. Oke, sekarang misalnya kita punya setengah cup butter. Nah, kita mau membuat resepnya itu 2 kali. Maka yang perlu kita lakukan itu, kita mengalihkan gini ya. Mengalihkan. Ya, mengalihkan. Ini, kita kan punya tadi setengah, tapi kita mau buat dia sebanyak 2 kali. Betul ya? Berarti kita kalikan 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita bisa buat dalam bentuk yang ini. 2 itu, 2 itu sama dengan, kalau kita bawa dalam bentuk pecahannya, 2/1. Betul nggak? Iya. Tapi tidak sama dengan 1/2 ya, itu beda lagi. Iya. Kalaupun nanti ketemu 3, kalau kita bawa dalam bentuk pecahan itu 3/1 dan seterusnya. Oke, sehingga yang kita lakukan seperti cara yang ini. Nah, kalau perkalian dalam pecahan itu langsung saja kan? Iya. Ya, 1 kali 2, 1 kali 2 hasilnya 2. 2. Kemudian 2 kali 1 ya hasilnya 2. 2. Nah, karena pembilang dan penyebutnya sama, berarti ini kita bisa langsung bagi ya. Iya. Ya, 2 kita bagi 2 hasilnya 1. 1. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak.
Nah, ini ya, visualisasi yang kita lakukan tadi, kita kan punya setengah, resepnya setengah nih, tapi kita mau buat dua kali dengan resep tersebut, maka kita dapat satu utuh ya. Nah, ya, oke. Sekarang kalau pembagian bagaimana? Kita punya 3/4 kue. Kemudian kita akan memberikan ke teman, ketiga orang teman kue tersebut. How much does each friend get? Berapa yang didapatkan oleh teman kita tersebut? Kita punya 3 kue, kemudian kita bagi ke 3 teman kita. Berarti masing-masing teman mendapatkan, 1. ya, 1/4. Ya, 1/4. Nah, sama dengan contoh yang kita bahas kemarin, misalnya di kelas Kansa ada berapa siswa? Ada 12. Yes, 12. Nah, sekarang wali kelas mau menunjuk salah satu menjadi ketua kelas. Berarti masing-masing siswa memiliki kesempatan untuk menjadi ketua kelas itu yaitu 4. satu per 12. 11. Ya, satu dari jumlah semua siswanya. Nah, seperti ini soal yang tadi kita punya 3/4 kue dan 3 orang teman, berarti masing-masing teman kita itu dapat 1/4 kue. Kue. Nah, oke. Sekarang kalau kita ketemu dengan pembagian. Pembagian misalnya kita punya 3/4, kita akan bagi dengan 3. Nah, 3/4 kita bagi dengan 3 bisa kita bawa ke bentuk yang ini. 3 itu kan sama dengan 3/1 ya? Ya. Ya. Nah, kalau pembagian ini boleh kita kali silang, boleh langsung kita kali silang seperti ini, atau kita ubah dulu bentuknya seperti ini. Sama saja. Sekarang 3 kita kali 1 hasilnya. Apa? 3 kita kali 1 hasilnya. 3. Ya, 4 kali 3 hasilnya 12. 12. Nah, ini bisa kita selesaikan nggak? Kita sederhanakan lagi nggak? Bisa. Ya, kita bagi berapa? Bagi tiga. Bagi Bagi berapa? bagi 3. Ya, bagi 3. Oke, boleh dijawab dulu kalau ada yang nelfon, nggak apa-apa. Hmm? Kalau itu ada yang nelfon ya? Enggak. Oh, enggak. Oh, kirain ada yang nelfon, nggak apa-apa dijawab dulu ya. Nah, sekarang kita bagi 3. 3 kita bagikan dengan 3 hasilnya 1 ya. Ya, betul. 3 kita bagi 3. Oke, 12 kita bagi 3 hasilnya 4. 4. Oke, jadi bentuk sederhananya 1/4. Oke, nah untuk contoh yang ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Enggak. Ya, aman ya. Berarti bisa kita hapus. Oke. Nah, ini lanjutan yang tadi. Oke. Nah, ini. Coba sekarang kalau pengurangan. Kita ulangi lagi kalau pengurangan. Misalnya kita punya 5/6, kita kurangi dengan 1/6. Karena penyebutnya udah sama, berarti langsung saja kita kurangi ya.
Ya, Hasilnya, 4/6. yes, 4/6 kita sederhanakan berapa? Eh, 2/3. Yes, nice. Nah, ini ya, 4/6. Kalau kita sederhanakan, dia 2/3. Oke, lanjut. Masih yang tadi. Nah, sekarang kalau penyebutnya yang berbeda. Kita punya 3/5, kita kurangi dengan 1/2. Nah, berarti penyebutnya agar sama, kita cari KPK atau FPB? Eh, KPK. Yes, Eh, KPK. KPK dari 5 dan 2 itu adalah 10. 10. Nah, sekarang bagaimana langkah penyelesaiannya? Kan sah? Eh, 10. 10 bagi 5 2. Kemudian, 2 kali 3 6. ya 6/10 ya. Ya, Nah, kemudian kita kurangi dengan 10, kita bagi 2 hasilnya. 5. Nah, kemudian kita kali 1 tetap 5 ya. Ya, Kemudian per 10. Nah, ini berarti kita tinggal selesaikan aja. 6 dikurang 5 1/10. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? hmm, enggak ada. Bisa dipahami ya? Ya, Kita lanjut ke... Oke, ini tadi. Oh, ini udah. Nah, sekarang Miss mau kasih tambahan contoh deh. Ntar ya. Oke. Nah, sebentar ya kan, saya Miss off cam dulu mau cek laptop nih. Ntar ya. ya. Oke, kita lanjut. Hmm, Ininya biru. Pertama, ini penjumlahan penjumlahan ya, misalnya 3/1/2 ditambah 2. Nah, kalau ketemu soal yang seperti ini, bagaimana langkah kita menyelesaikannya?
Pecahan campurannya diubah ke pecahan biasa dulu. Oke, berarti hasilnya berapa? 7/2 tambah 2. Yes, 7/2 kita tambah 2. Oke, kalau seperti ini bagaimana? Hmm, duanya jadi 2/1. Berarti 7 tambah 2. Tambah 2/1. Yes. Bentar. 9 per... wait, wait. Bentar ya. Nah, ini kan menjadi 7/2. Kemudian, ini 2 ya. Kemudian kita tambahkan dengan 2/1. Nah, KPK yang ini Eh, 2. 2 ya. Ya. Kemudian berarti ini 2 bagi 2, 1 kali 7. 7. Iya, 7 7. ini tetap 7/2. Kemudian 2 bagi 1, 2 2. kali 2, 4. 4/2. Kemudian ini 7, yes, per 2. Nah, yang 11/2 ini, kalau kita sederhanakan, kita jadikan pecahan campuran deh. Bisa kan? Karena dia pembilangnya lebih besar dari Menyebut. penyebut. Oke, berarti ini bisa jadi berapa? 11 kita bagi 2, bisa berapa kali? 11 kita bagi 2. 5. Oke, 5. 5 kita kali 2 hasilnya 10. 10 ya. Berarti sisa 1. Sisa 1. Ya, berarti ini 5, kemudian 1/2. Iya kan? Ini 5 ya. Ini ikut sama tanda sama dengannya. Ini 5, 1/2. Nah, ada tips kalau kita jabarkan seperti ini. Kalau kita uraikan seperti ini terlalu panjang ya. Nah, kalau ketemu dengan soal seperti ini, cukup jumlahkan 3 dan 2-nya aja. Hmm? Jadi hasilnya nanti seperti ini. 3, kita tambah dengan 2 hasilnya 6. 5. 5. Nah, yang pecahannya tulis saja. Tapi dengan catatan, di samping 2 tidak ada pecahan ya. Hmm. Jadi kita langsung buat aja. 3 kita jumlahkan dengan 2, 5, dan satu pecahannya bawa aja ke depan sini. Hasilnya sama kan dengan yang kalau kita jabarkan ini? Mm-mm. Oke, nah ini ya. Kemudian kalau ketemu soal yang seperti ini. Baik. Yang contoh A mau dicatat dulu? Boleh sambil dicatat kalau mau. Ya. Ini 1 ditambah. Oke, nanti Kansa tulisnya yang rapi ya, pecahan dan simbol penjumlahannya. Ini agak kurang rapi, Miss Bo ya. Ini dengan 11, 11 per 6, kemudian ditambah.
Hmm. Hmm. Oke, kemudian cara yang kedua, kemudian dari kalkulator 6 baru ditambah 4/6. Hmm. 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 Oke, ini. Hmm. Nah, oke. Tadi yang bagian A ini udah aman ya kan, Sa? Bisa dipahami? Iya. Oke, kalau B ini kan pecahannya udah sama penyebut, berarti ini tinggal kita selesaikan seperti biasa. Nah, kalau kita ketemu bentuk soal yang ketiga. Kalau yang ini tadi kan cuma satu aja yang ada pecahannya ya. Nah, kalau sekarang kedua-duanya ada pecahan campuran. Nah, untuk cara yang pertama, bisa kita gunakan, kita kalikan langsung, 6 kali 1, 6, tambah 5 berarti 11/6. 6. Nah, kemudian yang 4 ini, 6 kali 4, 24, ditambah 4 berarti 28/6. 6. Kita jumlahkan, hasilnya 39/6, berarti yang ini kita bagi ya. 39 kita bagi 6. 39 kita bagi 6 bisa berapa? 3 eh 6. 6 ya. 6 kita kali 6 hasilnya 36. 36. Berarti sisa 3. Nah, yang 6 ini kita tulis di sini, sisanya 3. Nah, penyebutnya tetap 6. Tapi dia masih dalam bentuk pecahan campuran ya? Iya kan? Nah, Iya. oke, ini cara yang pertama. Nah, cara yang pertama ini bisa dipahami dulu. Nah, kalau cara yang kedua itu 1 dan 4-nya kita jumlahkan. Karena kan dia sama-sama punya atau sama-sama pecahan campuran, berarti bilangan yang di depan ini boleh kita jumlahkan. Nah, 1 tambah 4, kemudian ditambah, baru kita ambil yang pecahan ini, kita tulis di sini, kemudian yang 4/6-nya kita tulis ditambah 4/6 di sini. Nah, oke, kemudian 1 tambah 4 kan 5 ya. Kemudian karena ini udah sama penyebutnya, maka tinggal kita jumlahkan seperti biasa, hasilnya 9/6. Betul ya? Iya. Nah, kemudian yang 9/6 ini kita sederhanakan. Yang 5 tetap, berarti 9 ini kita bagi 3 ya. 9 bagi 3 hasilnya 3. Kemudian 6 bagi 3. Ya. Oh, no, no, no. Ini bisa. Oke. Oh, enggak. Ini ada yang kurang tepat nih. Wait, yang ini.
Mm-mm. Hmm. Nah, yang ini, sorry ya, ini ada langkah tambahannya. Ini 5. Yang 9 per 6 itu kita jadikan pecahan campuran dulu. Ya kan? 9 bagi 6, bisanya 1 kali ya. 1 kali 6, 6 berarti ini sisa 3. Berarti ini 1/3/6. Sehingga hasil akhirnya itu 6/3/6. Oke. Nah, gimana? Sampai di sini bisa dipahami kan, Sa? Atau ada yang mau diulangi? Hmm, udah paham. Oke, ini mau dicetak dulu ya. Ya. Boleh. Hmm. Oh iya, kalau untuk pecahan ada satu bentuk soal lagi, tapi ditulisnya di atas ini nggak apa-apa ya. Baik. Bagian B-nya, 1/2/3 ditambah ini. Nah, ini contoh bentuk yang keempat ya. Oke, gimana kan, Sa? Nanti kalau udah selesai boleh kabari ya. Itu yang cek kenapa 1/3/6?
Oke, sorry. Yang 9 per 6 itu kita sederhanakan dulu. Yang ini tadi, 9 per 6 kita sederhanakan. Yang 9 kita bagi 6 hasilnya. Hasilnya sah? 1. Ya, 1. Kemudian 1 kali 6, 6. Kemudian 9 kurang 6 berarti 3. Nah, hasilnya 1 nih. Berarti yang satunya kita tulis di sini. Yang sisanya 3 kita tulis sebagai pembilangnya. Dan 6-nya tetap sebagai penyebut. Ya, ini kan kita sederhanakan karena dia bisa disederhanakan. Ah, Udah. Oke, udah. Yang bagian D udah dicatat? Udah. Oke, di materi kita kemarin ada nggak Kansa yang mau ditanyakan? Hmm, enggak. Enggak ya. Nah, kemarin kan Kansa sebelum kita selesaikan kelas kemarin ada tanya ya 1,5 ya. Miss baru ingat karena kemarin tuh keburu-buru karena kelas yang lain. Nah, kita bahas dulu ya. Yang 1,55 itu kita bawa ke pecahan kan maksudnya? Hmm, Ya enggak? Yang terakhir kan kemarin 0,55 kita bawa ke persen, ke persen. Iya kan? iya. Nah, nah di sini deh. Tulisannya warna biru aja. Nah, terakhir kan kemarin ini kok kuning ya? Biar- Kan yang kemarin 0, ya, ada yang salah. 0,55 kita bawa ke bentuk persen ya. Kemudian 0,55 ini kita kalikan dengan ini sini 55% itu kali ini bisa 55. Nah, kan contoh yang terakhir itu kan seperti ini ya. 0,55 kita bawa ke bentuk persen. Nah, kalau kita bawa ke bentuk persen, pastinya kita kalikan dengan 100 per Persen. ya persen. Nah, ini langkahnya berarti hasilnya 55. Nah, ini sama saja. Kalau misalnya menurut Kansa ini terlalu panjang menguraikan jalan ini, langsung saja
0,55 kalikan dengan 100. Nanti dapat 55. Ya enggak? Nanti tinggal tambahkan persen aja. Nah, sekarang kalau misalnya pertanyaan Kansa kemarin 1,55, kita bawa ke bentuk persen. Nah, ini nggak usah jabarkan lagi, tinggal 1,55 kalikan langsung dengan 100. Coba kita kalikan ya. 0 kali 5, 0. ya 0. 0 kali 5 lagi, 0. 0. Kemudian 0 kali 1, 0. Betul ya? Nah, ini 0, 0, 0. Nah, sekarang 1,5. 1 kali 5, 5. 1 5. kali 5, 5 5. lagi. Kemudian 1 kali 1, 1. oh, aduh, ini apa ya? Oke, kita bawa ke sini deh. Hasilnya 15500. Nah, ini karena kita perhatikan ada dua angka di belakang koma ya. Yang ini kan berarti ini tinggal kasih koma. Nah, karena dia 0 berarti ini sama aja tidak berfungsi ya. Iya kan? Nah, sehingga sisanya 1,55%. Nah, sampai di sini bisa dipahami dulu. Bisa. Oke, bisa. Sekarang Kansa mau coba nggak kalau misalnya dia bilangan 2,36. Kalau kita bawa ke persen, berapa? %236. Yes, betul. 236%. Oke. Nah, untuk cara lebih cepatnya lagi kan, Sa? Kalau misalnya kan dikasih soal 3,55 dengan catatan dia ke persen ya. Coba Ya. perhatikan, kalau ini di belakangnya 2, berarti sama saja kasusnya seperti yang ini ya. Ini nggak usah kalikan lagi, langsung aja bilang 355%. Ya kan? Kan tadi udah dibuktikan di angka ini ya. Dengan catatan dia dua angka di belakang kok. Koma. Koma, oke. Nah, bisa dipahami dulu ya. Ya. Aman. Oke deh. Nah, baik. Sekarang penjumlahan udah aman ya, kan sah? Aman. Sekarang kakak Emis kasih contoh yang bagian pengurangannya nih. Pengurangan, pengurangan pecahan.
pecahan. Bagian A-nya bagian B. Juga. Oke. Ini 5, 7, kemudian kali 14. Oke, boleh. Kemudian oke, untuk ini hasilnya 11/35. Nah, lagi 7, 1/4 kurang 2, 2/3. Oke, nah sekarang kita ke bentuk pecahan ya. Nah, kalau kita ketemu, ini sama-sama penyebutnya, berarti langsung saja kita kurangi. 3 dikurang 1, 2/5. Nah, sekarang kalau penyebutnya berbeda, kalau penyebutnya berbeda, kita cari KPK dulu ya. Iya. Ya, kita dapat KPK-nya 35. 35 kita bagi 7 hasilnya 5. 35 kita bagi 7 hasilnya 5. 5. 5. Nah, karena 5 berarti kita kalikan 5. 5 kali 5 25 per 35. Oke, next. 35 kita bagi 7 hasilnya 35 kita bagi 5 hasilnya tuh 7. ya 7. Kemudian kita kali 2 hasilnya 14/35. Nah, baru kita kurangi, kita dapatlah 11/35. Nah, 5. sekarang kalau pecahan campuran bagaimana, Kansa? Kansa bisa selesaikan nggak yang ini? Bisa. Oke, boleh dicoba? Disebutkan juga boleh sih. Nah, 12. Hmm. Kita kan dapat Disamain kan pecahannya ke 12. pecahan biasa. Yes, berarti 12 kita bagi. Ah, ini. Kalau ketemu seperti ini, seperti di penjumlahan tadi ya, berarti ini kita bisa pecahkan nih. Kemudian, ini 7 dikurang 2 ya.
Ini 7 dikurang 2, kemudian baru nanti yang seperempatnya ini ditambah ya. Kita kurangi dengan 2/3. 7 kita kurang 2 hasilnya 5. Nah, ini kan 12 nih. Berarti 12 bagi 4, 3 kali 1, 3/12. Kemudian ini berapa kan, Sa? 12 kita bagi 3 hasilnya 4, 4. 4 kali 2, 8. yes, 8. Kemudian kita per 12. Nah, kalau sudah seperti ini, karena yang ini besar, 3/12, ini berapa ya? Ini harusnya dikurang. Nah, nah kalau menggunakan cara yang seperti ini, kita kewalahan di sini ya. Oh, enggak, gini aja deh. Ini udah betul. Ini kalau menggunakan cara ini terlalu panjang dan kayaknya kalau bagikan saya terlalu lama. Kayak gini aja deh. 3, ini 7, tetap 7. Kemudian 12 bagi 4, 3/12. Baru dikurang 2. Ini 4 kali 2, 8. 8/12. Betul ya? Nah, oke. Kalau seperti ini, apakah bisa diselesaikan? Oh iya, waktu kita tinggal sedikit ya. Nah, oke, yang ini nanti Kansa boleh coba-coba di rumah. Yang ini apakah bisa disederhanakan atau tidak ya? Kalau nggak bisa, jangan dipaksakan. Yang mana? Yang bagian C-nya. Hmm. Oke, nggak apa-apa, dicatat dulu. Ya, yang bagian C ya. Itu 12 dari mana? Gimana? 12-nya dari mana? 12 yang KPK-nya. KPK 4 dan 3. Hmm. Itu yang C kalau habis gitu diapain? Nah, ya nanti coba Kansa menyelesaikan. Apakah bisa? Ini kita kurangi. Boleh dengan cara 7 dikurang 2, kemudian baru dikurangi 3 kurang 8/12. Boleh? Atau dengan cara yang lain juga boleh. Tapi ini minggu depan kita bahas ya. Ya. Ini udah dicetak dulu. Tapi kalau misalnya Kansa mengalami kesulitan dalam penyelesaian, nggak apa-apa.
Minggu depan juga kita bahas ya. Iya, Oke, Miss mau kasih Kansa tugas. Kansa mau ngerjain nggak di rumah ya? Sebelum pertemuan minggu depan. mau. Oke, ini stop share dulu. Kemudian kita akan ke sini. Ah, yang 4 ini Kansa. Hmm. Oh ya, Kansa bisa mengerti nggak kalau pakai bahasa Inggris? Soalnya. Ngerti. Oke. Di screenshot aja ya. Udah, Oke. Nah, kalau bisa diselesaikan yang ini juga deh. Yang ini ya, bagian kanannya aja. udah, Oke, udah? udah. Udah. Oke, Kansa, thank you for today. Dan ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Enggak. Oke, kalau tidak, berarti bisa kita tutup ya untuk pembelajaran hari ini. Dan sampai jumpa di minggu depan. See you. Ya, makasih. Ya, sama-sama.